Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kapratiwi dengan NIM 24020950209 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi teman kelompok saya mulai dari materi 1 sampai dengan materi ke-5. Yang dimana tugas ini diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Basu SPD NPD untuk mendapatkan tiket melaksanakan UTS. Nah, pada bagian pertama itu pada bagian uh, materi pertama dari kelompok satu yang mengenai tentang proposisi, di mana proposisi adalah kalimat yang pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam konteks logika, proposisi harus dipercayai, disangsikan, disangkal atau dibuktikan kebenarannya. Perbedaan prosesi dan bukan prosesi. Prosesi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa benar atau salah. Yang bukan proposisi yaitu adalah yang tidak memiliki nilai kebenaran seperti pertanyaan, perintah ataupun ungkapan. Nah, selanjutnya yaitu pada materi bagian kedua yaitu mengenai uh, tentang proses penarikan kesimpulan, di mana proses penarikan kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Nah, di mana pada bagian pada bagian penarikan kesimpulan itu ada hubungan implikasi yang dimana adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Ya, selain itu kata implikasi dapat diartikan sebagai juga yang termasuk atau tersimpul dan atau yang disubstitusikan, tetapi tidak dinyatakan implikasi bernilai salah apabila pernyataan prima benar dan pernyataan kedua salah. Dan ada juga inverse yang dimana adalah merupakan kebalikan atau lawan dari sesuatu, sedangkan fungsi inverse adalah suatu fungsi yang matematik yang berlibatkan dengan fungsi asalnya. Dan juga ada konversi dan kontraposisi, itu adalah pernyataan yang diperoleh dengan melibatkan implikasi atau pernyataan bersyarat, serta ada pernyataan majemuk bersusun, yaitu merupakan pernyataan yang disusun lebih dari satu pernyataan yang berbeda, misalnya PQR dan lingkarannya atau PQRS dan lingkarannya. Nah, juga ada tautologi yang dimana adalah satu pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinannya, serta ada kontradiksi dan kontingensi, yang dimana adalah suatu kontradiksi adalah suatu proses majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua, memungkinkan kombinasi nilai kebenarannya dari prosesi pembentuknya. Sedangkan kontingensi itu adalah suatu eksperimen logika yang mempunyai nilai kebenaran dan salah di dalam suatu tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang ada di dalamnya. Dan juga ada hukum-hukum logika, yaitu hukum identitas, domination, poten, komutatif, distributif, negasi, double negasi, dan implikasi, serta asosiatif dan juga konsistensi. Nah, selanjutnya ada proses penarikan kesimpulan atau inference, yang dimana dalam logika penarikan kesimpulan atau aturan intensnya adalah bentuk logika yang terdiri dari suatu fungsi yang menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan beberapa premis yang diberikannya. Argumen valid dan argumen tidak valid, yang dimana suatu disebut valid jika sembarangan pernyataan yang disebutkan kepada hipotesis. Jika aman maka hipotesis tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sedangkan argumen tidak valid itu adalah semua hipotesis benar tapi kesimpulannya yang salah. Nah, selanjutnya materi dari kelompok 3 yaitu mengenai tentang relasi dan fungsi, yang dimana relasi sendiri adalah hubungan antara elemen himpunan yang lainnya. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Cartesian. Contohnya yaitu misalnya A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan AB, maka A XB sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3A, 3B. Dan selanjutnya materi keempat yaitu mengenai tentang teori himpunan, yang dimana adalah himpunan sendiri adalah suatu kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objek dalam himpunan disebut dengan anggota atau elemen himpunan.
Contohnya misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, yang dimana himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 5. Sedangkan B itu A, I, U, E, O, yang dimana adalah himpunan huruf vokal. C sama dengan merah, putih, biru, yang dimana himpunan warna. Cara menyatakan himpunannya, dimana metode tabulasi atau enumerasi yang mencantumkan semua anggota himpunan di dalam kurung kurawal. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3. Metode deskripsi atau pembentuk himpunan menyatakan sifat atau karakteristik anggota himpunan. Contohnya A sama dengan X. X adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Adapun jenis-jenis himpunan yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan berhingga, dan himpunan tak terhingga. Operasi himpunan. Misalkan A dan B adalah dua himpunan, maka irisan A dan B himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan B. Gabungan A dan B merupakan gabungan yang anggotanya merupakan anggota A atau B atau keduanya. Selisih itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B, dan kalau komplemen itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota dari A. Diagram Venn, di mana diagram Venn itu digunakan untuk menggambarkan antar himpunan dan operasi himpunan secara visual. Lingkaran-lingkaran yang saling tumpang tindih mewakili himpunan dan daerah yang diarsis mewakili hasil operasi himpunan tersebut. Sifat-sifat operasi himpunan yaitu adalah komutatif, asosiatif, distributif, independen, dan hukum De Morgan. Aplikasi teori himpunan memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti matematika, komputer, ataupun statistik dan logika. Simbol-simbol baku yang ada itu ada P yang dimana himpunan bilangan bulat positif, dan ada N himpunan bulat alami atau natural, dan ada Z yaitu himpunan bilangan bulat, dan ada Q himpunan bilangan rasional, dan ada R himpunan bilangan real, dan ada C himpunan bilangan kompleks. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang materi dari kelompok 5, yaitu teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mau hampir sama dengan materi pada kelompok 5, materi pada kelompok 4. Nah, di mana pengertian himpunan sendiri adalah satu konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengelompokkan objek dan karakteristik tertentu. Jenis-jenis himpunannya yaitu himpunan kosong, yang dimana himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen yang sama sekali, dan himpunan semesta yaitu himpunan yang berisi semua elemen yang dibahas dalam satu konteks tertentu, dan himpunan berhingga himpunan yang memiliki jumlah elemen yang dapat dihitung dan berakhir, dan serta ada himpunan tak terhingga yaitu himpunan yang memiliki jumlah elemen yang tidak terbatas, dan himpunan bagian yaitu himpunan yang hanya elemennya merupakan bagian dari himpunan lain. Dan juga ada himpunan sama, itu dua himpunan yang dikatakan sama jika memiliki elemen yang sama tanpa memperhatikan urutannya, dan juga ada himpunan ekuivalen, himpunan lepas, serta ada himpunan kuasa. Operasi himpunan, gabungan yang menggabungkan semua elemen dari dua himpunan. Irisan, yang dimana elemen yang sama dalam dua himpunan, dan selisih itu elemen A yang tidak ada di B, dan komplemen itu elemen dalam semesta yang tidak ada di elemen A. Teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu dalam penerapan dalam dunia pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan teori himpunan digunakan untuk mengelompokkan sesuai berdasarkan mata pelajaran, nilai, atau kegiatan ekstrakurikulernya. Contohnya himpunan A sama dengan siswa yang mengambil mata pelajaran matematika, himpunan B sama dengan siswa yang mengambil mata pelajaran fisika, dan A gabungan B itu adalah siswa yang mengambil kedua mata pelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, di mana teori himpunan tersendiri adalah merupakan konsep fundamental dalam matematika yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu serta memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pengorganisasian data dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.